A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Rabbi anzilni munzalan mubarakah wa anta khairul munzilin. Ya arhamar rahimin, irhamna 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 ya dzal jalali wal ikram. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan membahas surat Hud atau surat 11. Ayatnya adalah 65 sampai 84. 65 sampai 84. Dalam surat 65 ini di tengah-tengah cerita Nabi Soleh ini. Maka mesti di awal dia dari surat 61 dia. 61 dan sampai 84 kita ulang sedikit ya. Jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ila samuda akhahum salihah. Qala ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha fastaghfiruhu thumma tubu ilaih inna rabbi qaribun mujib. Nah, Allah mengirim kepada kaum Samud nama nabinya Soleh. Jadi Nabi Soleh ngomong, hai kaumku, jangan nyembah selain Allah. Allah itu menciptakan kamu semua. Allah menciptakan langit dan bumi. Dan dia menjadikan bumi ini makmur. Karena itu mohonlah ampun kepada Allah. Kemudian bertobatlah. Sesungguhnya Allah itu maha dekat. Lagi maha mendengarkan doa. Ini Nuh nasihatin kaumnya karena mereka nyembah berhala, nyembah patung, syirik. Jadi Soleh ingatkan lagi pada kaum Samud. Hai Soleh, kaum Samud ini menjawab nasihat Nabi Soleh tadi, dijawab oleh kaum Samud itu. Hai Soleh, sesungguhnya kamu sebelum ini adalah orang di antara kami yang kami harapkan. Apakah kamu melarang kami untuk menyembah apa yang disembah oleh bapak-bapak kami? Nah, dia mau ngikutin orang-orang tuanya dulu nyembah patung, ikutin juga. Dan sungguhnya kami betul-betul dalam keraguan yang menggelisahkan terhadap agama yang kamu serukan kepada kami. Nah, Nuh menjawab, Soleh menjawab, hai kaumku, bagaimana pikiranmu jika aku ini mempunyai bukti yang nyata dari Allah yang diberikannya kepadaku, rahmat kenabian. Siapa yang akan menolong aku dari azab Allah? Siapa juga nolong kamu nanti dari azab Allah jika aku mendurhakainya? Sebab itu kamu tidak menambah apapun kepadaku selain daripada kerugian. Jadi kalau kamu nyembah yang lain itu menambah kerugian aku, kerugian kamu juga sebetulnya itu. Soalnya ingatkan, hai kaumku, inilah unta betina dari Allah sebagai mukjizat yang menunjukkan kebenaran untukmu. Sebab itu biarkanlah dia makan di bumi. Dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun yang menyebabkan kamu ditimpa azab yang dekat. Ya, mujizatnya Nabi Soleh itu dia punya unta betina yang bisa memberikan susu. Susu itu diberikan kepada orang-orang yang lain. Jadi Nabi Soleh jangan kamu ganggu. Malah mereka itu nyembelih itu unta betina itu. Nah, dia nyembelihnya, maka Soleh bilang,
Senang-senanglah kamu dalam 3 hari. Dalam 3 hari kamu senang-senang. Dijanji Allah tidak dapat didustakan. Akhirnya apa azab Allah? Ayat 66-nya. Maka tatkala datang azab kami selamatkan Soleh dan orang-orang yang beriman bersama dia dengan rahmat kami dan dari kehinaan itu. Sesungguhnya Allah dia maha pengampun lagi maha perkasa, maha kuat, maha perkasa. Jadi Soleh dan orang beriman diselamatkan Allah, tapi kaumnya enggak selamat. Apa azabnya? Suatu suara keras yang mengguntur menimpa orang-orang yang zalim itu. Lalu mereka mati bergelimpangan di rumahnya. Dan gempa bumi juga. Nah, seolah-olah mereka belum pernah berdiam di tempat itu. Ingatlah semuanya kaum Samud mengingkari Allah. Ingatlah kebinasan itu. Kebinasanlah bagi kaum Samud. Nah, akhirnya kaum Samud itu dibinasakan oleh Allah. Ya karena kesalahannya sendiri kan. Nah, maka itu sekarang Allah kirim, dan setelah orang yang beriman, kaum Nabi Soleh ini, yang tidak beriman hancur, yang beriman bersama Nabi Soleh selamat. Nah, setelah yang beriman ini, kan yang beriman semua yang ada di muka bumi ini, kemudian mereka punya anak, cucu, cicit lagi. Nah, orang yang berimannya meninggal, punya anak, cucu, cicit, masih nyembah Allah. Tapi setelah cicit lagi, nyembah berhala lagi. Maka Allah kirim Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dikirim. Allah kirim Nabi Ibrahim. Di sini Nabi Ibrahim di ayat 69. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad ja'at rusuluna Ibrahim bil busyra qalu salama. Qala salamun fama labitha an ja'a bi ijlin hanidh. Dan sungguhnya utusan-utusan kami, malaikat. Jadi Nabi Ibrahim itu diangkat oleh Allah. Ya, bersamaan dengan Nabi itu. Nabi Lut. Nabi Ibrahim diangkat oleh Allah, maka utusan malaikat datang kepada Nabi Soleh, datang kepada Nabi Ibrahim dengan membawa kabar gembira. Mengucapkan selamat kepada Ibrahim. Selamatlah ya. Maka tidak lama kemudian Ibrahim menyuguhkan daging anak sapi dipanggang. Dia pikir manusia yang datang itu. Maka tatkala dilihatnya tangan mereka tidak menjamahnya, Ibrahim memandang aneh perbuatan mereka dan merasa takut kepada mereka. Malaikat berkata, "Jangan kamu takut, sungguhnya kami adalah malaikat yang diutus kepada kaum Lut." Jadi tamu Nabi Ibrahim ini dikasih makan anak sapi muda dipanggang, enak sekali itu makanan itu. Tapi mereka nggak nyentuhnya, sedikit pun juga nggak menyentuhnya. Nah, Nabi Ibrahim takut, malaikat bilang jangan takut, kami ini malaikat, nggak makan, nggak minum, diutus untuk kaum Lut. Cuman kami ini singgah kepadamu, wahai Ibrahim. Dan istrinya berdiri di balik tirai, lalu dia tersenyum. Istrinya tersenyum, maka kami sampaikan kepadanya berita gembira tentang kelahiran anaknya Ishak. Nah, dan dari Ishak lahir putranya Yakub. Kan tadinya anaknya yang pertama dari Siti Hajar sudah Ismail yang ke Mekah. Ya ini lahir lagi karena dia berdoa udah usia tua. Dia melahirkan juga hadiah Allah karena dia berani mengorbankan Ismail tadi. Dikasih anak lagi hadiahnya. Nah, makanya lahirlah Ishak melahirkan Yakub. Nah, istrinya berkata kepada malaikat itu, sungguh mengherankan apakah aku akan melahirkan anak-anak padahal aku orang yang perempuan yang tua. Dan suamiku pun dalam keadaan yang sudah tua pula. Sungguhnya ini benar-benar suatu sangat aneh. Jadi tadinya nggak percaya istrinya, apa benar saya akan melahirkan? Udah usia renta kok lahir. Para malaikat berkata, apakah kamu merasakan heran tentang ketetapan Allah itu?
heran dengan rahmat Allah, dan keberkatan itu dicurahkan atas kamu, hai ahlul bait. Jadi ahlul bait itu ya orang yang di rumah saja itu. Sesungguhnya Allah maha terpuji lagi maha pemurah. Ahlul bait itu. Maka tatkala rasa takut hilang dari Ibrahim dan berita gembira telah datang kepadanya, dia pun soal jawab dengan malaikat tentang kaum Nabi Lut. Sesungguhnya Ibrahim itu benar-benar seorang yang penyantun lagi penghibah. Orangnya itu hibah, penyantun, dan suka kembali kepada Allah. Nah, kemudian hai Ibrahim, tinggalkanlah soal jawab ini. Dia mesti nanya lagi tentang Nabi Lut, kaum Nabi Lut. Tinggalkan soal jawab ini, tetapan sesuai dengan ketetapan Tuhanmu. Sungguhnya mereka itu didatangi azab yang tidak dapat ditolak. Karena kaum Lut itu senang dengan satu jenis. Dia mau kasih tahu sama Lut, azab Allah akan datang, tinggalkan kota itu. Nah, tatkala datang utusan itu, jadi dari Nabi Ibrahim, malaikat itu datang ke Nabi Lut. Sesekali pada malaikat itu datang kepada Lut, Lut juga merasa susah dan merasa sempit dadanya. Karena kedatangan mereka, dia berkata, ini adalah hari yang amat sulit bagi saya. Kenapa? Kalian ini, ya dia kan malaikat tuh kayak laki-laki. Sedangkan umatnya senang laki-laki. Mereka takut. Nabi, orang yang beriman dan Nabi Lut takut. Nih, gimana nih menjaga tamu ini? Maka, dan datanglah kepadanya kaumnya dengan bergegas-gas. Dan sejak dahulu mereka selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang keji. Satu jenis itu. Lut berkata, hai kaumku, inilah putri-putriku. Mereka lebih suci bagimu. Maka bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu mencemarkan namaku terhadap tamuku ini. Tidak adakah di antara kamu seorang yang berakal? Kok tamu mungkin jangan diganggu. Nah, tamunya kan malaikatnya kayak laki-laki itu. Dipikir nih manut orang, kau tahu enggak? Mereka menjawab, sesungguhnya kamu telah tahu bahwa kami tidak mempunyai keinginan terhadap putri-putrimu. Dan sesungguhnya kamu tentu mengetahui apa yang sebenarnya kami kehendaki. Ya, Lut tuh tahu, dia ingin tamunya ini jadi mangsanya. Lut berkata, seandainya aku ada mempunyai kekuatan untuk menolakmu, atau kalau aku dapat berlindung kepada keluarga yang kuat, tentu aku lakukan itu. Karena takut ya dengan tamunya dia apa-apain itu. Nah, Nabi Lut ini ingin menjaga tamu, menghormati tamu. Para utusan malaikat itu berkata, hai Lut, sesungguhnya kami adalah utusan-utusan Tuhan kamu. Sekali-kali mereka tidak akan dapat mengganggu kamu. Nah, jadi mereka mengatakan enggak bisa mengganggu kamu dia itu. Sekali-kali mereka tidak akan dapat mengganggu kamu. Sebab itu pergilah dengan membawa keluargamu dan pengikut-pengikutmu di akhir malam. Udah kamu tinggalkan negeri ini, mereka itu enggak bisa mengganggu kami. Nah, dan janganlah ada seorang di antara kamu yang tertinggal. Ajak seorang yang beriman, ajak semua. Nah, termasuk istrinya diajak. Tapi kata malaikat itu, kecuali istrimu nggak bisa tuh. Kenapa? Istrinya sekongkol. Nah, sesungguhnya dia akan ditimpa azab yang menimpa mereka. Karena sesungguhnya saat jatuhnya azab kepada mereka, ialah di waktu subuh. Bukanlah subuh itu sudah dekat. Wahai Lut, cepat tinggalkan sama orang beriman. Ditinggalin oleh Lut kota itu. Maka tatkala datang azab kami jadikan negeri kaum Lut itu yang di atas ke bawah dibalikkan, kotanya dibalikkan. Dan kami hujani mereka dengan batu tanah dan yang terbakar dan bertubi-tubi. Jadi makanya jadi laut mati. Sampai sekarang di Yordania itu laut mati. Nah, yang diberi tanda oleh Allah dan siksaan itu tiada lain jauh dari orang-orang zalim. Nah, kalau dan siksaan itu tiadalah jauh dari orang zalim, dekat sama orang zalim siksaan itu. Jadi orang-orang zalim itu kena semua. Orang beriman sudah ninggalin tempat itu. Nah, istrinya nggak mau diajak. Akhirnya istrinya ikut juga meninggal.
Nah, jadi kota itu menjadi laut mati kena hujan batu. Itu kezaliman umat Nabi Lut itu. Jadi umatnya bukan Nabi Lutnya. Ada sih yang beriman tapi sedikit yang beriman itu. Lah hancur semua kota ini. Akhirnya maka yang ada tinggal yang beriman saja. Hanya yang beriman yang tinggal. Yang orang kafir hancur semua oleh hujan batu ini. Nah, makanya Allah utus lagi setelah mereka beriman semua, gak ada lagi orang kafir karena hancur semua. Anaknya, cucunya, cicitnya balik lagi. Nyembah berhala lagi, Masya Allah. Manusia itu. Nah, akhirnya karena mereka nyembah berhala lagi, diutus lagi Nabi. Nabi siapa? Diutus lagi itu. Nabi adalah Nabi itu Syu'aib. Diutus lagi Nabi Syu'aib. Kayaknya sebetulnya ya sejarah berulang. Makanya kepada kita, ini sebenarnya pelajaran buat kita ini. Supaya kita ini selalu dalam istiqomah di jalan Allah. Kalau kita istiqomah di jalan Allah, yang menjaga kita adalah Allah. Kayaknya di dalam surat 41 ayat 30 Allah katakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihim malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang istiqomah di jalan Allah, istiqomah salatnya, istiqomah tahajudnya, istiqomah zakat infaknya, istiqomah silaturahimnya. Allah kirim pertama apa? Dikirim malaikat. Malaikat mendatangi orang-orang yang istiqomah di jalan Allah itu, jangan takut, jangan khawatir. Surga milik kamu nantinya. Nah, bukan aja itu. Di ayat 31-nya Allah katakan apa? Orang istiqomah itu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Nuzulam min ghafurir rahim. Nah, Allah katakan bahwa orang yang istiqomah itu kami yang melindungi mereka. Di dunia dilindungi, di akhirat dilindungi. Dan kami berikan apa yang dia minta. Sebagai hadiah dari Allah yang maha pengampun, maha penyayang. Kalau dia istiqomah. Nah, makanya usahakan kita kondisi seperti ini, kita sekarang ini, usahakan istiqomah. Karena istiqomah itu nolong kita, nolong keluarga, nolong anak cucu. Istiqomah aja kita terus minta kepada Allah, terus tahajud tiap malam jangan tinggalin. Dapat rezeki ceger. Nah, cuman bagaimana supaya bisa istiqomah ini? Nah, supaya kita bisa istiqomah ini, Allah kasih tahu. Di ayat itu, di ayat yang selanjutnya. Tiga-tiganya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila salihah wa qala innani minal muslimin. Dan orang yang istiqomah itu caranya, kalau mau istiqomah Allah katakan apa? Banyak-banyak ngajakin orang di jalan Allah. Banyak-banyak ngajakin, suruh orang ngaji, suruh orang sholat, suruh orang ibadat, suruh orang infak, ajakin orang. Kita ngajakin orang, sebenarnya kita bukan ngajakin orang, ngajakin diri kita. Nah, perbuatannya kita ngajakin orang itu akan mantul ke diri kita, mantul ke anak kita, mantul ke saudara kita. Berbuat baik sebanyak-banyak istiqomah. Kalau kita ini misalnya nggak berbuat baik, udah banyak contoh. Makanya tadi kan dari umat kemarin kan, yang pelajaran kemarin umat Nabi Nuh, diajak nyembah Allah nggak mau, akhirnya dihancurkan. Yang selamat hanya Nuh sama orang yang beriman. Kaum umat Nabi Soleh, Allah hancurkan juga.
Ya cuma dihancurkan itu nggak setahun 2 tahun, udah ratusan tahun. Umat Nabi Soleh dihancurin. Nah ini umat Nabi Lut juga dihancurin. Kenapa? Umat Nabi Lut ini ya dia senang dengan apa namanya perbuatan satu jenis. Senang dengan melakukan sesuatu hal yang satu jenis. Dan itu dari dulu, bukannya sekarang aja. Sekarang apalagi. Apalagi kalau itu dilegalkan, waduh. Jadi durian makan durian. Jeruk makan jeruk. Haram itu. Haram itu. Allah marah. Nah makanya di sejarah di Quran ini sebetulnya berulang lagi dia. Berulang lagi. Berulang lagi. Jadi tadi kan setelah umat Nuh dihancurin, nah akhirnya anak dia yang sisa di hidup ini beriman semua. Tapi setelah anak cucunya nyembah berhala lagi. Allah kirim lagi nabi. Kirim lagi kan Nabi Soleh. Ya karena dia zalim maka dihancurin Allah semua. Nah jadi selamat yang orang beriman aja sama nabinya. Tapi orang yang beriman sama nabinya ini, begitu nanti anak cucu cicit-cicitnya lagi, berbuat zalim lagi. Hanya dikirim Nabi Ibrahim, dikirim Lut. Nah, Lut nanti udah Lut dihancurin, yang selamat kan hanya orang beriman saja itu. Yang selamat Lut sama orang yang beriman. Yang kafir kan mati semua. Baik semua yang sisanya itu orang beriman, beramal soleh. Nah, begitu nanti sudah anak, cucu, cicit-cicitnya nyembah berhala lagi. Masya Allah. Itu manusia itu. Dari dulu sampai sekarang seperti itu. Coba semuanya orang kan tahu syirik itu. Oh nggak boleh. Tapi sekarang kan orang minta ke gunung, minta ke kuburan, minta ke Gunung Kawi. Coba kenapa kata Allah nggak minta kepada aku saja? Padahal jelas-jelas kok Allah mengatakan itu. Kan Allah kan pernah mengenalkan dirinya dalam surat 20 ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Aku ini Allah katakan Allah. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali aku, kata Allah. Maka sembahlah aku. Kamu itu sembahlah aku saja. Dan sholatlah supaya kamu itu ingat kepada aku. Ya tapi manusia itu senang menyembah yang ada bendanya itu. Nah, senang yang ada bendanya dia. Padahal Allah itu ngingetin banyak sekali di Quran itu. Jangan syirik, jangan syirik. Syirik ngapusin amal. Jangan berbuat jahat kembali ke dirimu. Karena ada ayat Allah mengatakan bahwa surat 17 ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, Allah katakan kebaikan kamu itu balik ke dirimu. Jika kamu berbuat jahat, Allah katakan maka kejahatan itu akan balik ke dirimu. Kayaknya sebetulnya kita ini semestinya udah baik aja lah. Kalau kita baik kan balik ke diri kita juga. Ada orang mau jahatin udah apa-apa doakan aja supaya dia berbuat baik. Ada orang misalnya nggak bayar utang kan kalau di Quran Allah katakan udah kamu balas baiknya bebasin aja. Kayak surat surat 2 Al-Baqarah 80 itu. Jadi kalau orang punya utang bebasin aja. Coba surat 2 ayat 80 tuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 2 280 ya. Wa in kana dzu usratin fanaziratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Allah katakan jika orang itu berhutang dalam kesukaran nih, dia berhutang sama kita, dia kesukaran
Tagih dia, tagih. Maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Ternyata diberikan tangguh kelapangan, ya masih susah juga. Udah, kata Allah, sedekahkanlah. Sedekahkan aja. Semua utang itu. Lebih baik bagi kamu. Kamu lebih tinggi. Kamu lebih kaya dari orang itu. Jika kamu mengetahui. Sebetulnya Allah udah ngajarkan itu ada di Quran. Nah, cuman mana mau orang kan bisanya, ya nggak bisa begitu, katanya besar pak. Ya besar kan dibalas 7 kali lipat, lebih besar lagi dapatnya. Dan itu benar. Tapi itu kita harus berani. Kayaknya hidup ini ya harus berani. Maksudnya berani berbuat baik. Berani itu menjalankan perintah Allah, menjauhkan larangannya. Bukan berani merusak orang. Bukan berani bikin kerusuhan. Bukan. Berani nyembah Allah. Berani tahajud tiap malam. Berani setiap malam tahajud. Berani itu melaksanakan perintah Allah. Dan berani menjauhkan larangan Allah. Selamat kita. Dan itu dijamin oleh Allah itu. Makanya sejarah para nabi itu sebetulnya buat kita. Kalau kita ingin selamat. Kalau kita ingin bahagia. Kalau kita ini. Cobalah kalau orang jahat. Lihat aja kalau puncak kezaliman itu jatuh. Lihat aja puncak kezaliman nanti cus jatuh. Gimana nggak jatuh? Fir'aun apa kurangnya coba? Cus. Namrud apa kurangnya? Cus. Waduh, dijatuhin Allah semua. Nah, mudah-mudahan kita ini selalu istiqomah di jalan Allah. Nah, demikianlah. Mudah-mudahan berkah semuanya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.